pembelajaran. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Nah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, coba ibu mau absen dulu di sini. Apakah teman-temannya ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Ripa. Oh, Ripa kemana? Katanya mau ada kepentingan. Oh iya, mudah-mudahan urusan
Pak Jong Sumatranya. Nah itu ketika Sumpah Pemuda, semua pemuda di Indonesia dikumpulkan di Jakarta untuk menyatukan keinginan mereka mencapai kemerdekaan. Karena perlawanan yang dilakukan oleh para pemuda di setiap daerah itu tidak berhasil oleh penjajah Belanda, itu tidak berhasil karena kita berjuangnya itu per daerah ya. Kalau misalnya di daerah Jawa yang melawannya sudah kalah, ya sudah tidak ada perlawanan lagi. Jadi karena salah satu kekurangan kita saat itu mencapai kemerdekaan itu karena kita berjuangnya per daerah ya, bukan disatukan. Atas dasar tersebut para tokoh Sumpah Pemuda mengadakan Kongres Pemuda di seluruh Indonesia yang kita kenal dengan sebuah peristiwa yaitu Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Nah selanjutnya ada satu bangsa. Satu bangsa itu adalah kelompok manusia yang hidup di suatu wilayah. Tadi Ibu bilang ya, kita itu berada di setiap pulau dan setiap pulau itu mempunyai jom-jomnya masing-masing, pemudanya masing-masing. Nah, bangsa di sini maksudnya para pemuda setiap daerah ini mempunyai keinginan untuk merdeka dan atau membuat bangsa yang berbeda, tidak disatukan keinginan untuk kemerdekaannya. Atas dasar tersebut, melalui Sumpah Pemuda, keinginan memerdekakan diri dari penjajah itu disatukan sehingga kita menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Nah, yang terakhir adalah satu bahasa. Dengan keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia, beragam pula bahasanya. Sekarang di Ciamis saja ya, bahasa Sunda. Pasti di tiap daerah itu apa? Berbeda-beda. Di Jalan mah kieu, di Cilewa mah kieu, di Rancah sareng Raja Desa mah beda deui nya. Mun sok aya bahasa minggu maneh. Suka ada ciri khas bahasa Sunda dari masing-masing daerah. Itu masih satu bahasa, yaitu bahasa Sunda. Belum lagi dicampur dengan bahasa Jawa atau Betawi atau bahasa Batak dan lain sebagainya. Makanya atas dasar perbedaan bahasa ini di dalam Kongres Pemuda, di dalam Sumpah Pemuda ini disatukanlah kita itu dengan bahasa Indonesia. Jadi pada saat Sumpah Pemuda sekaligus dibukukannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Itu adalah makna dari Sumpah Pemuda. Nah, karena Sumpah Pemuda itu dilakukannya zaman dahulu, ya kita sebagai anak bangsa harus bisa mengamalkan perjuangan para pahlawan pada masa kini. Nah, caranya itu kita harus mengamalkannya dalam kehidupan di lingkungan, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, ini dia cara pengamalannya. Yang pertama, pengamalan Sumpah Pemuda di rumah. 1. Belajar bersama dengan adik dan kakak. Ibu sampai carek kan, Bu. Ya. Aja yang kakak teh, carekan. Mereka karena balaran ini belajar mah. Terus menghormati dan membantu orang tua, menyayangi saudara dan berbicara dengan sopan sama yang meskipun sama teman sebaya berbicara itu harus sopan. Ulah kena-kena jeung babaturan bahasana sadala di kaluar karena tadi kita mempunyai bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Jadi ngobrol ogenan harus sopan. Meskipun tidak berbahasa Indonesia, setidaknya harus sopan dalam berbicara. Selanjutnya, menjaga kebersihan di lingkungan rumah. Kalau di rumah itu kalau punya adik kakak usahakan bagi-bagi tugasnya. Jadi ke adik ngumpul atau ke kakak ngumpul. Ibu, agak siapa bagi tugas? Kalau sok abdi numpang seueun mah jadi nanti Bu. Ya tenang, apa jangan tenang pahalanya. Selanjutnya, pengamalan Sumpah Pemuda di sekolah. Menjalankan tugas piket dengan baik, menghargai pendapat teman. Tidak boleh membedakan teman, karena tadi juga dari beragam suku bangsa kita tidak boleh membeda-bedakan apalagi dengan temannya. Kemudian tidak bertengkar, belajar bersama
boleh